Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nadia Rusmalitasari, SPD MKOM, dan kepada semua teman. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang e-commerce instan internet. Sebelum masuk pada poin pembahasan e-commerce instan internet, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 11, yaitu yang pertama, Indah Ayu Sukmawati, yang kedua, Isnadrian Ayu Andani, dan yang ketiga adalah Iva Lisrohati. Sekarang masuk pada poin-poin yang akan dibahas e-commerce instan internet. Yang pertama, pengertian e-commerce instan internet. Yang kedua, perkembangan instan internet pada e-commerce. Yang ketiga, aplikasi unggulan berdasarkan instan internet. Yang keempat, klasifikasi bisnis e-commerce instan internet di Indonesia. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan e-commerce instan internet. Dan yang keenam, pandangan menurut Islam tentang e-commerce instan internet. Masuk pada penjelasan pengertian e-commerce dan instan internet. Pengertian e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer, serta melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Sedangkan instan internet memiliki pengertian suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat serta tepat. Perkembangan instan internet pada e-commerce. Basis protokol yang pertama kali digunakan untuk mengakses internet adalah X.25 network. Kini, jenis protokol tersebut lebih banyak digunakan untuk mesin ATM dan transaksi kartu kredit. Indonesia mampu mengakses internet yang terus berkembang melalui sokongan perusahaan penyedia layanan internet asing. Pada mulanya, di tahun 1980-an, penggunaan internet yang dikomersilkan secara umum sejak tahun 1994 menjadi cikal bakal berkembangnya kegiatan jual beli online di Indonesia yang sudah lebih dulu diterapkan oleh negara-negara maju di dunia. Sejak tahun 2006, 3G sudah diluncurkan di Indonesia. Namun dampaknya terhadap perkembangan situs bisnis dan nilai transaksi e-commerce baru nampak signifikan pada tahun 2009 sampai sekarang. Teknologi 3G sendiri diyakini sebagai salah satu pendompleng perkembangan e-commerce karena mendukung percepatan akses internet dan konten multimedia sehingga display produk menjadi lebih menarik bagi konsumen. Aplikasi unggulan berdasarkan instan internet. Yang pertama, global dissemination, kedua, interaction, ketiga, customization, keempat, collaboration, kelima, electronic commerce, keenam, integration. Klasifikasi bisnis e-commerce instan internet di Indonesia. 1. Iklan baris, classified ads, dengan kelompok interaksi adalah B2C, C2C yang berfungsi sebagai sebuah platform yang memungkinkan para individu memasang barang jual mereka. Sebagai contoh, Kaskus, OLX. 2. Marketplace dengan kelompok interaksi C2C yang berfungsi memberikan fasilitas bisnis kepada produsen berupa penampilan, katalog, transaksi, dan sistem pembayaran. Bukalapak, Tokopedia, Livase adalah contohnya. 3. Shopping mall dengan kelompok interaksi B2B, B2C sama seperti marketplace tetapi produsen yang digandeng oleh entitas shopping mall hanya berasal dari merek-merek dagang ternama. Zalora, Matahari Mall merupakan contoh dari shopping mall. 4. Online retail
Dengan kelompok interaksi B2C, online retail memiliki arti toko online dengan alamat website atau domain sendiri di mana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara online kepada pembeli. Contoh online retail adalah Lazada, Berrybenka. 5. Toko online di media sosial dengan kelompok interaksi C2C. Artinya adalah promosi dagang melalui media sosial. Penjualan di Facebook, Twitter, Instagram. 6. Ride sharing. Dengan kelompok interaksi B2C, ride sharing adalah bisnis transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek, Uber, Grab. 7. Travel. Dengan kelompok interaksi B2C yang berfungsi menyediakan katalog perjalanan, akomodasi wisata, dan sistem pembayaran yang terhubung dengan destinasi dan penyediaan akomodasi tersebut. Contohnya adalah Traveloka. Kelebihan dan kekurangan e-commerce instan internet. Keuntungan yang diperoleh dari internet ditimbulkan dari kemampuan menjaga loyalitas konsumen, mengantisipasi kebutuhan konsumen mendatang, menanggapi kepedulian konsumen, dan memperbaiki pelayanan konsumen. Dari sudut pandang konsumen, perusahaan secara konsisten dapat memberikan yang terbaik dengan menjaga kebutuhan masing-masing konsumen, mempertahankan kecenderungan pasar, menyediakan informasi yang ada hubungan secara menarik sewaktu-waktu di mana saja dalam beberapa media, dan menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Keuntungan penerapan e-commerce adalah menciptakan sebuah lembaga multinasional virtual, penghematan biaya operasional, kostumisasi massal, kekurangannya kendala inovasi, biaya telekomunikasi yang lebih rendah, digitalisasi proses dan produk, batas waktu kerja dapat diatasi, lebih banyak pilihan produk, perbandingan harga, praktek kerja yang lebih fleksibel, kemungkinan akses fasilitas publik. Kerugian penerapan e-commerce adalah keamanan sistem rentan diserang, persaingan tidak sehat, biaya tambahan untuk mengakses internet, resiko bocornya privasi data pribadi, berkurangnya interaksi antar manusia, kesenjangan sosial. Pandangan menurut Islam tentang e-commerce instan internet. Hukum transaksi dengan menggunakan media e-commerce adalah boleh berdasarkan prinsip masalah karena akan kebutuhan manusia dengan kemajuan teknologi ini dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknik dari syariah. Khususnya dianalogikan dalam jual beli pesanan atau as-salam. Namun ada pengecualian yaitu tidak boleh dalam keadaan barang atau jasa yang diharamkan dalam Islam. Mengenai objek e-commerce harus memenuhi syarat objek akad yaitu telah ada waktu ditiadakan, dibenarkan syariah, harus jelas dan diketahui. Sebelum saya akhiri, kelompok 11 meminta maaf jika ada salah kata dalam pemaparan materi kami. Dan berterima kasih kepada Ibu Nadia Rusmalitasari dan kepada semua teman yang telah berpartisipasi mendengarkan penjelasan materi kami. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.